Saudara-saudari terkasih, dalam sebuah pengadilan, kehadiran saksi mutlak diperlukan. Tentu yang dimaksudkan bukanlah saksi palsu, tetapi saksi yang benar. Hadirnya saksi bisa membuka tabir sebuah perkara, sehingga perkara itu bisa diputuskan dengan adil dan benar. Saksi di sini diharapkan membantu memberikan kesaksian yang benar sesuai dengan fakta yang adil dan benar. Dengan demikian, kehadiran saksi bisa membantu memutus perkara supaya perkara itu sesuai dengan realitas. Saudara-saudari terkasih, dalam Minggu Advent yang ketiga yang biasa disebut dengan Minggu Gaudete, Injil yang kita dengar hari ini juga berbicara tentang kehadiran seorang saksi. Bukan saksi dalam pengadilan, tetapi saksi yang mewartakan tentang kehadiran Sang Mesias. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Ada dua hal yang menarik yang bisa kita renungkan dari bacaan Injil hari ini. Yang pertama adalah pribadi Yohanes Pembaptis sendiri yang berperan sebagai saksi akan kehadiran Sang Mesias. Yohanes Pembaptis mewartakan bahwa kesaksiannya itu benar. Dia hadir untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Jadi apa yang diwartakan, apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu memang selaras dengan kehendak Allah. Jadi dalam hal ini Yohanes Pembaptis berlaku sebagai saksi yang benar. Lalu yang tak kalah menariknya adalah bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang pribadi yang rendah hati. Ketika orang Yahudi bertanya apakah dia seorang Mesias, dengan rendah hati Yohanes Pembaptis mengaku bahwa dirinya bukanlah Mesias. Dia hanyalah orang yang diutus untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Andai kata kalau dia mau, Yohanes Pembaptis bisa mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dengan mengaku dirinya sebagai seorang Mesias. Dengan demikian, dia pasti akan menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang disegani. Namun, karena Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang rendah hati, maka dia menyebut dirinya sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Kehadiran Yohanes Pembaptis yang sangat rendah hati juga terungkap dalam kata-kata yang dia sampaikan sendiri. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dengan demikian, pada poin pertama kita bisa merenungkan pribadi Yohanes Pembaptis yang menjadi saksi tentang kebenaran dan dia adalah pribadi yang rendah hati. Lalu yang kedua, kita bisa merenungkan tentang isi dari kesaksian yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam bacaan Injil kita mendengar Yohanes Pembaptis diutus untuk memberi kesaksian tentang terang. Jadi Sang Mesias yang mau hadir, yang mau datang, itu disebut sebagai Sang Terang. Nah, ini bisa dimengerti kalau kita melihat konteksnya pada waktu itu. Bangsa Israel pada waktu itu sedang berada dalam situasi yang sulit. Mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Kehadiran nabi-nabi yang mewartakan sabda Tuhan seolah tidak terdengar kembali. Maka dalam situasi ini bisa dikatakan bangsa Israel sedang berada dalam masa kegelapan. Maka hadirnya Mesias yang disebut sebagai Sang Terang atau pembawa cahaya itu memang sangat diperlukan, sangat dinanti-nantikan, dan mereka memang menghadirkan Mesias itu ibarat sebagai cahaya yang membawa terang untuk mengusir kegelapan. Lalu yang kedua yang juga patut kita renungkan dari kehadiran Mesias ini, bahwa sejatinya Sang Mesias ini sudah hadir bersama dengan mereka. Yohanes Pembaptis mengatakan,
Seorang Mesias ada di tengah-tengahmu, hanya kamu tidak mengenalnya. Dengan perkataan ini bisa dikatakan bahwa Mesias hadir di tengah-tengah mereka dalam kesunyian, dalam kesederhanaan. Dia tidak hadir dengan membawa kehebohan dengan segala kemegahannya. Dia hadir dalam suasana yang sunyi senyap. Maka saudara-saudari terkasih, melalui bacaan Injil hari ini kita diajak untuk mengasah ketajaman hati rohani kita. Karena sejatinya Mesias sudah hadir di tengah-tengah kita. Ia hadir dalam kesunyian, ia hadir dalam kesederhanaan, bahkan dalam keseharian hidup sehari-hari. Mari kita membuka hati kita supaya bisa menangkap, supaya bisa mengalami kehadiran Sang Mesias yang sudah ada bersama dengan kita. Amin.